Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oka Muhammad Irhan, NPM 121-2018, 166. Saya ingin menjelaskan modul 2 tentang KKP modul 2 pemeriksaan atas siklus penjualan dan penagihan piutang usaha untuk UTS praktikum audit. Di sini pada prosedur audit, pada piutang usaha, satu, minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Itu sudah melakukan. 2. Pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian audit dan jangka waktu pembayarannya. Itu sudah dilakukan. 3. Dilakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang, resiko turnover, dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya sudah dilakukan. 4. Lakukan konfirmasi dan memilih sampel representatif, itu ada di indeks EE. 5. Tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien, itu ada di indeks EE. 6. Bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, atau misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutang, itu ada di indeks EE1 dan EE2. 7. Lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan di indeks EE. 8. Perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan itu tidak melakukan. 9. Uji pisah batas penjualan atau sales quote off dan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, itu ada di indeks PL1.1, 10 dan 11. Teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha. 11. Verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai atau sesuai dengan kebijakan perusahaan, itu tidak dilakukan. 12. Bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu perhatian dari para partner, ungkapkanlah hal tersebut. Dalam hal yang perlu perhatian para partner atau maaf, itu sudah dilakukan. 3. Buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen, itu ada di indeks E dan E1. Pada pajak pertambahan nilai nomor 1 sampai dengan 6 itu semuanya tidak dilakukan. Pada penjualan, 1. Siapkan schedule utama dari penjualan, itu ada di indeks PL.1. 2. Minta buku atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku, itu sudah dilakukan. 3. Lakukanlah penelaahan analitis atau analytical review, untuk itu ada di indeks ARP 1.3. 4. Minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang, itu sudah dilakukan. 5. Yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap, itu ada di TOC 1. 6. Tidak dilakukan. Waspada terhadap dokumen penjualan. 7. Itu ada di TOC 1. 8. Ada tidak dilakukan. 9. Itu di indeks TOC 1. 10. Ada di indeks PL.1. 11 sudah dilakukan dan 12 juga sudah. 13 itu ada di indeks E, E1 dan PL.1. Untuk rasio perputaran piutang pada penjualan, itu ada di halaman 14 pada buku 1, dan piutang usaha itu ada di halaman 15 pada neraca saldo PT Sugus. Nah, ini untuk indeks E. Pada per klien 12 Desember 2018, 31 Desember 2018, ini yang S1 piutang usaha itu diambil dari jumlah total schedule piutang S1. Ini juga 235.000 yang debit juga gitu, kredit juga, dan untuk per audit diambil dari jumlah per klien ditambah per debit dikurang kredit. Untuk yang 85 juta ini piutang lain-lain diambil dari buku 1 halaman 13 di laporan neraca.
pada indeks E1 yang per klien ini diambil dari buku 1 modul 2 halaman 52 sampai 56. Yang dari debit dan kredit itu ada di buku 1 modul 2 halaman 56 sampai 57. Dan untuk per auditnya ini ada diambil dari jumlah per klien ditambah per debit dikurang kredit, nanti hasilnya ini ada di per audit. Nah, ini catatan pemeriksaan piutang ini diidentifikasi transaksi. 1 penjualan 28 Desember tercatat 2 kali sebesar 11 juta. 2 penjualan 22 Desember tercatat 20 juta, seharusnya 220 juta. 3 ini pembatalan pengiriman 22 juta. 4 salah catat pelunasan terhadap PT Zebra Pratama yang seharusnya dicatat pada PT Lestari sebesar 15 juta. Itu dapatnya dari 55 juta ditambah 15 juta sama dengan 70 juta. 5 ini perusahaan pilot pada PT Zeira dan pemilik kabur ke Swiss dengan membawa uang 15 juta. 6 ini ada PT Tempo sudah membayar tetapi uang tersebut dibawa kabur oleh salesman sebesar 15 juta. Ini ada jurnalnya kurang lebih seperti ini. Terdapat pelunasan dengan penerimaan giro yang belum dirilingkan, yaitu 1 PT Wahana sebesar 1.500.000 jatuh tempo pada 27 Desember 2018. Yang kedua ini PT Zeira sebesar 400.000 jatuh tempo pada 28 Desember 2018. 3 PT Merdeka sebesar 10 juta jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2019. 4 PT Rimba sebesar 11 juta jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2019. Nah, EE ke indeks EE. Nah, untuk mengisi kolom jumlah per klien ini diambil dari schedule piutang usaha E1. 2 untuk mengisi kolom hasil konfirmasi ini dapat dilihat dari buku modul 2 halaman 56-57 buku 1. Untuk mengisi kode jawaban hasil konfirmasi dapat dilihat di buku 1 halaman 11. Untuk mengisi kolom perbedaan lihat di buku 1 modul 2 halaman 56 sampai 57. Untuk mengisi penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019 dilihat di buku 1 modul 2 halaman 57. E1 untuk mengisi kolom jumlah konfirmasi ini dapat diambil dari schedule daftar konfirmasi indeks EE. Untuk mengisi kolom jumlah diambil sesuai dengan kode hasil konfirmasinya ditambah dengan kolom perbedaan. Contohnya ini yang 90 juta ditambah 0 ditambah 180 juta sama dengan 272 juta. Untuk mengisi kolom jumlah total yang dikirim, caranya dijumlahin. Untuk mengisi jumlah total piutang usaha, caranya diambil dari jumlah total per klien di schedule daftar konfirmasi atau indeks EE. Untuk mengisi kolom presentasi tahun berjalan, dapat dihitung dengan cara dibagi dengan piutang usaha. 272 juta dibagi 11 juta 190.000. Maaf ya, 11.990.973 hasilnya itu 2%. Indeks E2 untuk mengisi kolom jumlah
konfirmasi dapat diambil dari schedule daftar konfirmasi indeks EE. Untuk mengisi kolom jumlah diambil sesuai dengan kode hasil konfirmasinya ditambah dengan kolom perbedaan. Untuk mengisi kolom jumlah total yang dikirim caranya dijumlahkan, dan untuk mengisi jumlah total piutang usaha caranya diambil dari jumlah total per klien di schedule daftar konfirmasi atau indeks EE. Untuk mengisi kolom persentase tahun berjalan dapat dihitung dengan cara dibagi dengan piutang usaha. 10.357.227.600 dibagi 11.990.973.240. Hasilnya itu nanti 86,37%. Pada PL1, pada indeks PL1 untuk per klien itu diambil dari buku 1 halaman 16 di laporan neraca saldo, dan per debit itu diambil dari identifikasi transaksi indeks S1 yaitu penjualan PT Krakatau dan PT Usaha Lancar. 10 juta ditambah 20 juta itu hasilnya 30 juta. Dan untuk kredit di sini itu diambil dari identifikasi transaksi indeks S1 yaitu penjualan yang ada di kredit. Dan hasil per audit 31 Desember 2018 itu didapat dari penjumlahan antara kolom per klien ditambah debit dikurang kredit. Dan untuk per debit 20 juta ini diambil dari identifikasi transaksi indeks S1 yaitu retur penjualan. Pada PL1.1 indeks S1.1 ini dapat dilihat di buku 1 modul 2 halaman 57 sampai 58. Dan untuk TOC 1 ini tabel uji transaksi penjualan dan piutang ini terdapat perbedaan pada jumlah harga. Untuk A2.1 ini per klien jika tidak ada part ini debit kredit maka hasilnya akan diperaudit. Nah, jika ada seperti ini yang 213 juta maka jumlah perauditnya ini per klien ditambah per debit dikurang kredit, nanti hasilnya ini. Untuk indeks A2.2 ini tidak ada, jadi hasil perauditnya ini sama dengan per klien. Untuk indeks A3.1 per debit di penjualan neto ini ada 30 juta diambil dari pokoknya ini nanti 42 miliar ini per klien ini ditambah per debit dikurang kredit, nanti hasilnya ini. Untuk A3.2 ini tidak ada. Sekian presentasi dari saya mengenai modul 2 KKP modul 2 tentang pemeriksaan atas siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.